kita belajar tentang keuntungan tinggal di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar bagaimana kita orang percaya yang sudah menerima Yesus dan tinggal di dalam Dia, ada keuntungan yang kita dapatkan, ya. Yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, dikatakan dalam ayat 31. Setiap orang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita mendapatkan kekuatan baru, yaitu seperti apa? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, teman-teman, waktu saya baca ayat ini, timbul pertanyaan yang yang mungkin aneh menurut teman-teman. Dan saya juga merasa aneh dengan pertanyaan ini. Saya mulai bertanya-tanya, kok apa sih istimewanya Raja Wali sehingga digambarkan atau dituliskan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Seistimewa apa sih Raja Wali ini? Lalu ketika saya searching di Google, saya membaca bahwa Raja Wali kalau dia mau terbang, dia harus punya sayap yang kuat, ya. Dia harus punya sayap yang kuat sehingga ketika dia terbang jauh, dia tidak pernah goyah dengan badai yang akan dihadapi dia. Angin sekencang apapun, ketika dia terbang tinggi, dia tidak akan goyah. Dia tidak akan kehilangan kendali, keseimbangan. Karena apa? Sayap yang dia punya sangat kokoh, sangat kuat, sangat lebar, sehingga dia boleh terbang dengan baik. Nah, lalu saya berpikir bahwa seumpama seperti kita, ya, seperti kita yang mengalami masalah. Saya percaya bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Pasti kita pernah mengalami masalah, ya, pernah mengalami masalah. Dan ketika saya membayangkan Raja Wali itu seperti saya, ketika saya naik terbang dan saya mendapatkan masalah, angin yang begitu kencang dan badai angin yang begitu dahsyat, tapi saya punya sayap yang kokoh sehingga saya tidak akan pernah jatuh. Saya tidak akan jatuh karena apa? Sayap yang saya punya kokoh. Begitu juga kita, teman-teman. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita, sehingga badai apapun, sehingga masalah seberat apapun menurut kita, kita bisa menghadapinya. Ya, kita bisa menghadapinya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Roh Kudus yang membimbing kita sehingga apa? Sehingga kita boleh menyelesaikan, menghadapi masalah kita dengan penuh hikmat dari Allah. Ya. Coba kita bayangkan, coba kita lihat di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mereka menyelesaikan setiap masalah-masalah mereka. Ya. Pasti ada yang lari dari masalah. Ya. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang ketika diperhadapkan masalah, mereka lari, mereka cari jalan yang menurut mereka terbaik, padahal tidak. Ya.
Sampai-sampai mereka rela meninggalkan Tuhan. Karena mereka berusaha mencari jalan. Berusaha dengan tenaga mereka sendiri, dengan kekuatan diri sendiri untuk mencari jalan, solusi sendiri. Padahal Tuhan sendiri, Yesus sendirilah solusi yang bisa membantu kita. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa kita semua punya masalah. Saya tidak tahu teman-teman saat ini yang ikut Zoom, saya tidak tahu masalah kita, masalah teman-teman pribadi. Saya tidak tahu masalah Mikael, apa yang dia hadapi saat ini saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Mungkin saja ketika kita Zoom, ketika kita ikut ibadah ini, pikiran kita masih dalam masalah kita. Kita masih memikirkan masalah-masalah kita. Kita masih bertanya-tanya, aduh, bagaimana saya selesaikan masalah ini? Aduh, bagaimana dengan masalah saya? Bisa tidak? Mampu tidak saya? Seperti itu. Teman-teman, pesan saya bahwa jangan takut hadapi masalah itu, karena Tuhan ada bersama-sama kita. Roh Kudus yang memberikan hikmat. Jadi jangan takut. Meskipun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah itu, serumit apapun masalah itu, hadapi dengan gentle dan percaya bahwa Tuhan mampu membantu kita. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama kita memberikan hikmat kepada kita. Ya. Jadi kita tidak sendiri. Kita akan diberikan kekuatan. Dan yang kedua, poin yang kedua, bahwa kita memiliki kekuatan baru ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kita diberikan kekuatan baru, yaitu seperti mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman, mungkin teman-teman pernah nonton pelari, ya, atlet-atlet lari, mungkin pernah ikut lomba lari, ya. Sejauh apapun orang yang berlari, sejauh manapun mereka, kilometer atau berapa itu, pasti merasa lelah juga, ya. Pasti ada rasa lelah. Tetapi beda ketika kita berada di dalam Tuhan. Kita tidak akan lelah. Firman Tuhan sendiri yang katakan, kita tidak akan lelah. Ya. Saya katakan tadi bahwa setiap kita punya masalah, teman-teman. Setiap kita punya masalah, entah itu besok pagi kita bangun, lalu kita diperhadapkan dengan masalah, ataupun hari ini yang kita sedang alami, masalah yang kita sedang alami, masalah yang kita hadapi. Teman-teman, saya cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak letih, sehingga kita tidak lemah. Karena apa? Tuhan bersama-sama kita, Tuhan berjalan dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seperti bangsa Israel. Ya. Meskipun mereka sudah jatuh karena dosa kesalahan mereka, tapi Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan, janji kepada mereka. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus. Ya.
itu sudah digenapi, dan janji itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk kita semua. Untuk kita semua, bukan hanya bangsa Israel, tapi untuk kita semua, teman-teman. Nah, jadi apa yang perlu kita takut? Ya. Yesus datang. Yesus sendiri yang datang ke dunia ini, yang menyelamatkan kita, yang menolong kita. Jadi untuk apa kita takut? Dengan masalah-masalah yang menurut kita itu mustahil, tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi teman-teman, masalah apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan selalu pegang tangan kita. Di dalam Ulangan, ya, dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, bahwa di sana katakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah berjalan menyertai engkau. Nah, di sini katakan bahwa dialah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi saya kata, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, teman-teman. Janji Tuhan itu nyata untuk kita. Tuhan tidak pernah PHP, kata anak muda ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Mungkin kita yang pernah, tapi Tuhan tidak pernah. Saya jamin itu. Mungkin kita manusia, kita katakan, oh saya janjian jam segini. Kita kumpulnya jam segini. Tapi kita bisa ingkari. Ya, kita bisa batalkan. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah, saya bisa jamin itu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan sudah katakan Tuhan akan menyertai kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Meskipun dalam kehidupan kita mengalami masalah, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Meskipun sekerasnya kita, keras kepalanya kita, Tuhan tetap menyertai kita. Meskipun kita sudah melepaskan tangan kita dari Tuhan, Tuhan tetap memegang tangan kita. Ya. Jadi teman-teman, masalah yang kita hadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan juga lagi membantu kita. Tuhan lagi bekerja untuk kita. Tuhan bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tuhan membantu kita untuk menghadapi masalah kita. Jadi kita tidak sendiri. Memang dalam kehidupan kita menghadapi masalah, memang ada rasa capek. Saya juga pernah mengalami itu. Saya mengalami banyak begitu masalah. Lalu saya berpikir, aduh Tuhan, kok tidak selesai ini? Belum selesai masalah satu, datang lagi masalah satu. Belum selesai masalah satu, datang lagi. Kalau saya katakan, Tuhan saya capek. Betul, saya capek sekali Tuhan. Lalu saya ingat ayat ini. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Jadi saya berpikir bahwa saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama saya. Saya tidak sendiri menghadapi masalah ini, teman-teman.
satu kesaksian. Waktu itu saya lulus dari SMA dan saya mendaftar di universitas. Lalu waktu saya pergi ke kota untuk mendaftar, di sana saya mendapat satu cobaan, yaitu sakit. Lalu saya periksa ke dokter dengan ibu saya, lalu di sana dikatakan saya punya penyakit tumor. Lalu saya katakan, aduh Tuhan, seperti apa ini? Saya mau menggapai cita-cita saya. Banyak keinginan yang saya ingin lakukan yang belum tercapai. Lalu ketika saya tes, saya tidak lulus ya di universitas. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan, kenapa lagi? Pertama, Tuhan sudah kasih penyakit ini. Kedua, saya tidak lulus. Padahal itu cita-cita saya. Tuhan, seperti apa ini? Lalu sudah di situ saya katakan, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya katakan. Kenapa masalah ini harus saya hadapi? Saya punya penyakit, lalu saya ditolak, saya tidak lulus. Lalu di situ saya merenungkan dan saya berdoa, Tuhan maunya apa? Lalu ketika saya selesai berdoa, lalu adik saya katakan, Kak, itu kakak mungkin Tuhan utus jadi hamba Tuhan. Oh saya, betul-betul. Saya katakan, aduh dek, enggak. Tidak, saya katakan. Saya betul-betul tidak ada cita-cita mau jadi hamba Tuhan. Nah, waktu 3 kali tes di universitas, saya tidak lulus. Lalu saya katakan, Tuhan mau utus saya jadi alatmu. Kalau memang betul, Tuhan tolong permudahkan saya. Nah, sehingga saya masuk, saya daftar di STT, di Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong. Waktu saya tes, sudah selesai tes, tinggal pengumuman. Teman-teman tahu, saya berdoa itu. Saya berdoa, saya katakan, aduh Tuhan, saya tidak mampu jadi hamba-Mu, saya tidak mampu jadi alat-Mu. Tolong, jangan kasih lulus saya di sini, Tuhan. Setelah selesai saya doa seperti itu, lalu saya telepon sama tante saya, Tante, tolong carikan formulir di universitas lain, saya katakan. Saya yakin saya tidak akan lulus di sini. Tapi Tuhan berkata lain. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mau katakan bahwa yang kita tadi rasakan bahwa tidak mampu kita hadapi, tapi mampu. Karena Tuhan, saya bisa lulus di STT Tenggarong, dan saya juga bisa 1 tahun pelayanan di daerah Kalimantan Timur. Itu saya bayangkan itu bahwa yang tadinya saya tidak mampu, yang tadinya saya katakan, aduh Tuhan, saya tidak ada keahlian di dalam ini, di bidang ini. Saya tidak bisa jadi pengkhotbah Tuhan. Saya tidak bisa jadi gembala, pendeta. Saya tidak mampu berbicara di depan orang. Tapi apa teman-teman? Tuhan mampukan itu. Karena apa? Tuhan berjalan bersama-sama saya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memampukan saya. Sehingga saya mampu menghadapi itu semua.
menghadapi tantangan, menghadapi setiap proses yang Tuhan berikan. Dan saya yakin dan saya percaya teman-teman juga pasti akan mampu, pasti akan kuat, pasti akan Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Saya percaya itu. Kita semua mampu, kita semua kuat. Karena apa? Kita diam di dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Jadi kesimpulan untuk malam ini bahwa teman-teman, masalah apapun yang kita alami saat ini, percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa kita tidak pernah melewati cobaan, melewati masalah sendirian. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena janji Tuhan nyata. Kita selalu Tuhan sertai. Meskipun banyak cobaan, kita katakan tidak selesai-selesai ini masalah. Tuhan ada enggak? Tapi ingat, percaya teman-teman. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kita letih, kita percaya. Kita harus ingat kembali bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita boleh bangkit dari letih kita, bangkit dari masalah-masalah kita. Sehingga kita boleh punya hikmat dari Roh Kudus, mata hati kita, mata kita, telinga kita tidak dibutakan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi jangan pernah membutakan hati kita, menutup mata kita, menulikan telinga kita, karena masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga apa? Roh Kudus tidak bisa bekerja, Tuhan tidak bisa membantu kita. Karena apa? Karena keras kepalanya kita. Tuhan mampu bekerja untuk kita, tapi kita yang memisahkan diri kita dari Tuhan. Tuhan mampu menyertai kita, tetapi kita yang menarik diri kita untuk pisah dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, jangan pernah menjauhi diri kita dari Tuhan, ya. Karena masalah kita, masalah yang berat sehingga kita menjauhi diri kita dari Tuhan. Jangan seperti itu. Seberat apapun masalah kita, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Karena kita diam. Karena kita berada dalam Tuhan.